La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perintah hijrah telah turun dan tersampaikan, maka muslimin secara bergelombang hijrah ke Madinah. Sejatinya, hijrah bukanlah perintah yang mudah. Keimanan muslimin benar-benar diuji. Hijrah menyebabkan muslimin harus rela meninggalkan semua harta dan asetnya di Makkah. Hijrah juga menyebabkan terpisahnya muslimin dengan keluarganya yang masih kafir. Selain itu, perjalanan Makkah ke Madinah sekitar 487 km. Bukanlah perjalanan sederhana untuk ditempuh. Perlu kekuatan fisik dan perbekalan. Karenanya, ada golongan yang mendapatkan ruksyah, yaitu keringanan untuk tidak berhijrah, yaitu laki-laki dan perempuan yang lemah, juga anak-anak yang tidak memiliki daya upaya serta tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Quran Surat An-Nisa ayat 98. Mereka inilah golongan yang mudah-mudahan Allah memberikan pemaafan kepada mereka. Namun demikian, penggunaan kata asa pada ayat 99 surat An-Nisa yang menjelaskan pengharapan pemberian maaf dari Allah menunjukkan makna bahwa pikirkanlah berulang-ulang apakah kalian benar-benar tidak mampu berhijrah. Apakah kalian benar-benar termasuk golongan yang diberikan keringanan untuk tidak berhijrah? Salah satu muslimin yang tidak berhijrah adalah Damrah bin Jundub. Usianya memang tidak muda, yaitu 85 tahun. Tentu saja ia termasuk golongan yang diberikan keringanan untuk tidak berhijrah. Namun, nyatanya Damrah tidak tenang tinggal di Makkah. Ia membayangkan betapa indah dan nikmatnya hidup di Madinah bersama Rasulullah SAW. Alangkah syahdunya sholat berjamaah di belakang Rasulullah di Masjid Nabawi. Damrah kembali merenungi ayat-ayat Al-Quran tentang perintah hijrah itu. Perhatiannya tertumpu pada lafaz wala yahtaduna sabila, yaitu mereka yang tidak mengetahui jalan. Damrah gelisah. Ia berpikir dalam-dalam. Ia memang sudah tua, namun ia tahu jalan dari Makkah menuju Madinah. Jangan-jangan dirinya tidak termasuk orang yang diberikan keringanan oleh Allah, sehingga tidak berhak atas pemaafan darinya. Damrah berpikir ulang-ulang, apakah ia harus menyusul hijrah ataukah tetap tinggal di Makkah. Keluarganya menyarankan agar Damrah tetap tinggal di Makkah. Usianya yang sudah renta tidak memungkinkan melakukan perjalanan sejauh itu. Namun, akhirnya Damrah membulatkan tekad untuk berhijrah ke Madinah. Perbekalan disiapkan untuk mengarungi perjalanan sejauh 487 km. Pada hari yang ditentukan, Damrah hijrah meninggalkan kampung halamannya, yaitu Makkah, menuju kota Nabi yang bercahaya, yakni Madinah Al-Munawwarah. Takdir Allah menjumpainya. Baru setengah perjalanan hijrah, kewafatan menjemput Damrah. Tersiarlah kabar kewafatan Damrah kepada keluarganya di Makkah dan muslimin di Madinah. Keluarga Damrah berujar, andaikan Damrah mau mendengar nasihat kita, mungkin kematian tidak menjemputnya di tengah perjalanan. Tujuan hijrahnya pun belum tercapai. Sementara sebagian muslimin di Madinah juga berujar, andai Damrah telah sampai di Madinah, maka hijrahnya terpenuhi dan pahalanya sempurna. Sungguh, Allah Maha mengetahui ketulusan niat hambanya dalam berhijrah. Dialah yang Maha mengetahui segala isi hati. Dia pula sebaik-baik pemberi balasan. Tidak lama berselang dari kewafatan Damrah, Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 100 untuk menjawab dugaan-dugaan yang berkembang. Dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Dengan ayat ini, Allah menerangkan bahwa telah sempurna pahala hijrah bagi Damrah
meskipun belum sampai ke Madinah. Hal ini karena ketulusan niatnya dalam berhijrah. Keridhaan Allah lah yang dituju dalam perjalanan hijrahnya. Belajar dari kisah hijrahnya Damrah, jangan pernah menunda untuk berhijrah. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Sejatinya, hijrah itu kemuliaan sejak awalnya, prosesnya, dan akhirnya. Bahkan ketika sedang meniti jalan hijrah, lalu maut menjemput kita. Mudah-mudahan Allah menetapkan dan menyempurnakan pahala hijrah kita sebagaimana janjinya. Itulah salah satu kisah kemuliaan sahabat Nabi, yaitu Zamrah bin Jundub, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab keraguan orang-orang waktu itu dengan cara menurunkan salah satu ayat suci Al-Quran. Jadi kesimpulannya, walaupun Zamrah bin Jundub hijrahnya belum sampai ke tempat tujuan karena ajal menjemputnya di tengah-tengah perjalanan, namun pahalanya telah sampai di sisi Allah. Hal ini disebabkan oleh niatnya dalam berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.